Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Ajmerisda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kemagnetan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar. Baik, langsung saja. Dimulai dari dasar teori. Magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya dari bahan-bahan tertentu. Magnet terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel atau campuran ketiganya. Sifat magnet yang pertama yaitu memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub positif atau kutub utara dan kutub negatif atau kutub selatan, yang letaknya di ujung-ujung magnet. Jika dipotong menjadi dua, setiap bagian akan memiliki kutub utara dan kutub selatan masing-masing. Magnet akan selalu menghadap ke arah utara dan selatan bumi karena pengaruh medan magnet bumi yang sangat kuat. Kutub utara pada medan magnet dapat bebas bergerak ke utara karena adanya daya tarik kutub selatan magnet bumi yang terletak di sekitar kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan medan magnet dapat bebas bergerak ke selatan karena adanya daya tarik kutub utara bumi yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Sifat yang kedua, tarik-menarik dan tolak-menolak. Magnet dapat menarik bahan-bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda-benda ini memiliki sifat magnetik dan akan tertarik ke magnet. Dua magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Di sebelah kiri ini merupakan gambaran magnet yang saling tolak-menolak. Itu karena kedua kutub yang didekatkan itu sejenis, sedangkan di sebelah kanan ini merupakan gambaran dari magnet yang saling tarik-menarik. Hal ini dikarenakan kedua magnet yang didekatkan itu memiliki kutub yang berbeda. Sifat yang ketiga, medan magnet dan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet terletak pada kedua kutubnya yang berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan dari gerakan muatan elektron pada benda. Ruangan atau area di sekitar gaya magnet disebut medan magnet. Selanjutnya, menentukan medan magnet. Ada tiga cara untuk menunjukkan adanya medan magnet. Yang pertama, percobaan garis-garis medan magnet. Dilakukan menggunakan serbuk besi, kertas karton, dan magnet batang. Serbuk besi ditaburkan di atas karton, kemudian dekatkan magnet di bawah kertas karton. Serbuk besi akan membentuk pola berupa garis melengkung. Garis itu disebut garis gaya magnet. Yang kedua, kompas di sekitar magnet. Dilakukan dengan meletakkan kompas di sekitar magnet, jarum kompas selalu menunjukkan arah garis-garis gaya magnet pada titik-titik tertentu di sekitar magnet. Yang ketiga, menggambarkan garis gaya magnet. Dilakukan dengan menggambarkan medan magnet berupa garis-garis gaya magnet, yaitu garis hayal berupa lintasan kutub utara magnet yang dapat bergerak bebas. Garis gaya magnet akan selalu mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Selain itu, garis gaya magnet ini tidak pernah berpotongan. Hukum Ørsted. Setelah melakukan eksperimen cukup lama, pada tahun 1819, Ørsted berhasil menemukan bahwa jika sebuah magnet jarum berupa kompas kecil didekatkan pada suatu penghantar yang berarus listrik, magnet jarum akan menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Pada tahun 1820, beliau mengadakan penelitian kembali tentang pengaruh medan magnet di sekitar kawat berarus. Percobaan Ørsted ini mengawali penelitian lanjutan mengenai bentuk medan magnet yang dihasilkan oleh energi listrik. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa yang pertama, dalam kawat penghantar yang dilewati arus listrik, di sekitarnya akan timbul garis gaya magnet. Yang kedua, arus listrik menghasilkan gaya yang dapat memutar magnet yang ada di dekatnya. Kawat berarus akan menimbulkan jarum pada kompas bergerak. Yang ketiga, simpangan jarum kompas tergantung arah arus pada kawat dan letaknya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi medan magnet beserta arah-arah garis gayanya pada magnet dengan kutub sejenis dan magnet dengan kutub tidak sejenis menggunakan serbuk besi. Yang kedua, untuk menentukan besar medan magnet menggunakan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi besar medan magnet menggunakan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Ada serbuk besi, kertas, magnet, kawat lurus, kawat melingkar, kemudian satu set kompas beserta busur derajat, rheostat, kabel jam berjepit buaya, penggaris 100 cm, ampermeter, dan power supply. Percobaan pertama, mengidentifikasi medan magnet. Prosedur dari percobaan ini diawali dengan langkah pertama, pegang dan angkat kertas dengan posisi mendatar. Langkah kedua, taburkan serbuk besi secara merata di atas kertas yang sudah disiapkan. Pastikan serbuk besi tidak terlalu banyak agar bisa diamati dengan jelas. Langkah ketiga, dekatkan magnet pada kertas yang sudah ditaburi serbuk besi. Langkah keempat, amati pola yang terbentuk oleh serbuk besi. Pola tersebut akan mengikuti garis-garis medan magnet yang ada di sekitar magnet.
Langkah kelima, gerakan magnet perlahan-lahan untuk mengamati bagaimana serbuk besi bergerak mengikuti medan magnet. Lalu yang terakhir, ulangi percobaan dengan memvariasikan posisi kutub magnet yang didekatkan pada kertas. Dimulai dari kutub yang tidak sejenis, yaitu antara kutub utara dengan kutub selatan, kemudian kutub sejenis, yaitu antara kutub selatan dengan kutub selatan, dan kutub utara dengan kutub utara. Di sana terdapat dokumentasi yang diambil secara langsung dan ilustrasi dari garis-garis magnet yang dihasilkan dari masing-masing percobaannya. Dapat dilihat, percobaan ini menunjukkan bahwa magnet memiliki arah dan kekuatan yang bervariasi. Garis-garis gaya magnet membentuk pola lengkungan, mencerminkan interaksi antara kutub-kutub magnet. Ketika serbuk besi ditaburkan di atas kertas yang diletakkan di atas magnet, serbuk besi akan membentuk pola garis-garis yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, pada magnet berkutub tidak sejenis, pola garis gaya magnet pada serbuk besi akan menghubungkan kutub selatan dan kutub utara membentuk pola seperti gelondong. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dua magnet dengan kutub tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sedangkan pada magnet dengan kutub sejenis, di tengah-tengah kedua kutub magnet, pola serbuk besi akan menjauh. Hal ini menandakan apabila dua magnet dengan kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Nah, di bagian tersebut tidak akan ada yang namanya medan magnet yang terbentuk. Hal ini ditandai dengan garis-garis gaya magnet yang meniadakan satu sama lain atau saling menjauh. Nah, jika diamati lebih lanjut, meskipun interaksinya sama saling tolak-menolak, tetapi di sana terdapat sebuah perbedaan. Kutub selatan yang didekatkan dengan kutub selatan akan saling menjauh dengan arah masing-masing masuk menuju kutub selatan. Sedangkan kutub utara yang didekatkan dengan kutub utara akan saling menjauh dengan arah masing-masing keluar dari kutub utara. Percobaan kedua, menentukan medan magnet pada kawat lurus. Prosedur dari percobaan ini diawali dengan langkah pertama, susun rangkaian yang terdiri dari power supply, kawat lurus pada statis, ampermeter, dan rheostat. Langkah kedua, letakkan kompas di bagian bawah kawat dengan memperhatikan titik nol dari kompas tersebut sebelum melakukan pengamatan. Langkah ketiga, nyalakan power supply dan atur tegangan yang diberikan pada rangkaian. Langkah keempat, amati besarnya simpangan atau pergeseran jarum pada kompas dari titik nol. Langkah kelima, ulangi langkah 1-4 dengan memvariasikan arus listrik pada rangkaian dengan jarak antara kompas dan kawat diatur tetap. Kemudian yang terakhir, ulangi kembali langkah 1-4 dengan memvariasikan jarak antara kompas dan kawat dengan arus listrik diatur tetap. Dan untuk menentukan nilai medan magnetnya, kita menggunakan sebuah persamaan yang secara matematisnya dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi R. Berikut hasil dan analisis data yang diperoleh dari percobaan kawat lurus. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa data berupa I, R, kemudian theta, dan B. I ini yaitu kuat arus yang merupakan hasil dari pengukuran ampermeter. Kemudian R yaitu jarak kawat ke titik pusat medan magnet. R ini diukur menggunakan penggaris. Lalu theta, yaitu besarnya simpangan pada kompas dari titik awal setelah kawat dialiri arus listrik. Theta ini diukur menggunakan busur 360 derajat yang diposisikan di bawah jarum kompas. Dan yang terakhir yaitu B. B merupakan nilai medan magnet yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus yang terdapat pada slide sebelumnya. Nah, di percobaan ini, kita tuh memvariasikan antara besarnya kuat arus dan jarak kawat ke titik pusat medan magnet. Nah, di percobaan ini, kita memvariasikan dua variabel, yaitu kuat arus dan jarak kawat ke titik pusat medan magnet. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dua variabel tersebut mempengaruhi besar medan magnet. Seperti yang tertera pada kedua tabel, dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, semakin jauh jarak kawat ke titik pusat medan magnet, maka simpangan akan semakin kecil, yang menandakan nilai medan magnet akan semakin mengecil seiring bertambahnya nilai R. Yang kedua, semakin besar kuat arus, maka simpangan akan semakin besar, yang menandakan nilai medan magnet akan semakin membesar seiring bertambahnya nilai I. Percobaan ketiga, menentukan medan magnet pada kawat melingkar. Prosedur dari percobaan ini diawali dengan langkah pertama, susun rangkaian yang terdiri dari power supply, kawat melingkar, ampermeter, dan rheostat. Langkah kedua, letakkan kompas di bagian bawah kawat dengan memperhatikan titik nol dari kompas tersebut sebelum melakukan pengamatan. Langkah ketiga, nyalakan power supply dan atur tegangan yang diberikan pada rangkaian. Langkah keempat, amati besarnya simpangan atau pergeseran jarum pada kompas dari titik nol. Langkah kelima, ulangi langkah 1-4 dengan memvariasikan arus listrik pada rangkaian. Lalu,
Ya, yang terakhir, ulangi kembali langkah 1 sampai 4 dengan mengubah posisi plus minus kabel yang dihubungkan pada kawat melingkar. Pertama, plus dihubungkan pada penghubung berwarna merah, kemudian dilanjut dengan menukar posisi plus dihubungkan pada penghubung berwarna hitam. Nah, yang dimaksud penghubung berwarna merah dan penghubung berwarna hitam ini dapat dilihat pada gambar yang dilingkari. M ini merupakan tanda dari penghubung yang berwarna merah. Kemudian, yang H ini merupakan tanda dari penghubung berwarna hitam. Dan untuk kawat melingkar, menentukan medan magnetnya digunakan persamaan yang sedikit berbeda dengan kawat lurus. Adapun persamaan medan magnet pada kawat melingkar dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2R. Berikut hasil dan analisis data dari percobaan ketiga. Variabel yang didapatkan pada percobaan ketiga ini sama dengan variabel yang didapatkan pada percobaan kedua. Tetapi di sini kita hanya memvariasikan nilai arus dan arah arus. Nah, arah arus ini divariasikan dengan mengubah posisi plus minus dari power supply. Hasil dari memvariasikan arus menunjukkan hubungan antara medan magnet dan kuat arus yang berbanding lurus, seperti yang dapat dilihat pada tabel, di mana semakin besar arus listrik yang dialirkan, maka simpangan dan medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar pula. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kuat arus mempengaruhi besar medan magnet, baik pada kawat melingkar maupun pada kawat lurus. Kemudian, dengan mengubah arah arus pada kawat, simpangan dan medan magnet yang dihasilkan tetap sama sebagaimana yang tertera pada tabel. Selain itu, perlu diketahui juga, dengan mengubah arah arus, simpangan pada kompas akan bergerak ke arah yang berbeda meskipun nilai simpangan yang dihasilkannya sama. Sumbu positif arus yang diposisikan di merah akan menyebabkan jarum kompas bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan sumbu positif arus yang diposisikan di hitam akan menyebabkan jarum kompas bergerak searah jarum jam. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pergerakan kompas tergantung arah arus, karena arus yang dialiri pada kawat menyebabkan timbulnya medan magnet, dan arah medan magnet ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Dari keseluruhan percobaan dapat disimpulkan bahwa medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet dapat dibentuk dengan mengalirkan muatan listrik pada kawat. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan ada terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Kemudian, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus dan kawat melingkar tidaklah sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan arah arus dan arah medan magnet di sekitar kawat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya medan magnet ini adalah kuat arus dengan hubungan berbanding lurus dan jarak kawat ke titik pusat medan magnet dengan hubungan yang berbanding terbalik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.